Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu berbahagia. Bergabung kembali dengan Pak Sofian di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 9 semester ganjil. Materi yang akan disampaikan sekarang adalah hukum pewarisan sifat, kesilangan monohibrid dan dihibrid. Tujuan pembelajarannya adalah memahami hukum pewarisan sifat, kedua menjelaskan pewarisan sifat pada manusia, ketiga menjelaskan kelainan sifat menurun pada manusia, dan keempat menerapkan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Pewarisan sifat ini pertama kali diteliti oleh seorang ilmuwan dari Austria bernama Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel melakukan penelitian pada kacang kapri atau erkis. Kenapa kacang kapri digunakan? Karena satu memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyebukan sendiri, mudah dilakukan penyebukan silang, daur hidup relatif pendek, menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Gregor Mendel dikenal juga dijuluki sebagai Bapak Genetika. Persilangan monohibrid, persilangan dengan satu sifat beda. Nah, di sini dikenal hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, yaitu pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid ke dihaploid. Misalnya genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Nah, kita lihat di sini sekarang persilangan antara kacang kapri bunga ungu dengan kacang kapri bunga putih. Pertama kita tentukan dulu P1-nya. P1 itu adalah parental atau orang tua. Berikutnya adalah fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak, sifat yang dapat kita amati. Nah, di sini fenotipnya adalah bunga ungu dan bunga putih. Genotip. Nah, genotip apa yang dimaksud dengan genotip? Genotip itu adalah komponen atau susunan genetik yang sebenarnya terdiri dari dua atau lebih alel yang berbeda. Jika kedua alel sama, disebut homozigot. Jika berbeda, disebut heterozigot. Nah, kalau di sini karena sama, ini adalah homozigot. Kemudian di sini dikode dengan huruf U besar ada dua. Nah, ini disebut juga homozigot dominan. Kalau yang ini homozigot resesif. Hurufnya sama tapi kecil dua-duanya, berarti ini resesif. Dominan adalah sifat yang menang, resesif sifat yang kalah. Gamet itu adalah sel kelamin. Nanti gamet itu adalah setengah dari tubuh, gen tubuh. Maka di sini akan memisah alelnya menjadi U dan satu lagi U satu lagi. Begitu juga untuk yang U kecil akan memisah menjadi U dan U. Lalu berikutnya terjadi proses persilangan. Maka dihasilkan hasil persilangan F1 atau filial 1 atau keturunan P1. Yaitu semuanya menghasilkan U besar U kecil. Berarti genotipnya U besar U kecil 100% dan fenotipnya bunga berwarna ungu 100%. Apabila hasil F1 kita silangkan lagi, maka kita buat di sini sebagai parental 2 atau P2. Berarti di sini bunga ungu disilakan dengan bunga ungu. Fenotipnya bunga ungu, genotipnya adalah U besar U kecil, U besar U kecil, gametnya U besar U kecil, U besar U kecil, lalu dilakukan terjadi persilangan, maka akan dihasilkan U besar U besar, U besar U kecil, warnanya ungu, kemudian U besar U kecil ungu, dan U kecil putih. Hasilnya adalah rasio genotip U besar 1, U besar U kecil 2, U kecil 1. Jadi
rasio genotipnya adalah 1:2 Sedangkan untuk rasio fenotip ya, yaitu ungu dan putih. Ungu ada berapa? Ada 3 dan putih 1. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Kalau dipresentasikan, ungu itu jumlahnya 75%, putih 25%. Selanjutnya untuk persilangan di hibrid. Nah, Mendel mengawinkan kacang kapi bulat dan berwarna kuning. Jadi ini terdapat dua sifat beda, yaitu bulat dan warna kuning. Kedua-duanya dominan, dicirikan dengan dua huruf besar ya. Berarti di sini bulat, ini kuning. Dengan kacang kapri berbiji kecut berwarna hijau, berarti ini resesif ya, homozigot resesif. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Pertama kita tentukan gamet pada persilangan hibrid. Genotip homozigot dominan, contoh B besar besar, K besar, K besar. Nanti akan dihasilkan gamet dengan cara seperti ini. Kita lihat, diperhatikan B ke sini, BK, berikutnya ke sini, B ke sini, BK, berikutnya ke sini, BK, berikutnya B1 lagi, BK, BK, dan satu lagi terakhir BK, sehingga dihasilkan 4 gamet dengan genotip B besar, K besar. Untuk yang B, genotip homozigot resesif, contoh B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nanti dengan cara seperti tadi akan dihasilkan gamet 4 gamet dengan genotip B kecil, K kecil. C, genotip heterozigot resesif, contoh B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gamet yang dihasilkan adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Jadi 4 buah gamet dengan genotip B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, sekarang persilangan di hibrid. Kita tentukan dulu FP1-nya, paragraf 1-nya. Di sini untuk genotipnya adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Ini dominan, homozigot dominan. Yang ini untuk homozigot resesif, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Fenotipnya ada bulat kuning dengan keriput hijau. Nah, ini gametnya, seperti yang dihasilkan adalah awalnya ada B besar dan K besar. Kemudian yang ini awalnya adalah B kecil dan K kecil. Lalu terjadi proses persilangan hingga dihasilkan F1 filial 1, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya adalah bulat kuning. Nah, kemudian keturunan F1 disilangkan antar sesamanya. Berarti di sini adalah P2. P2-nya adalah bulat kuning, disilangkan dengan bulat kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Satu lagi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sekarang kita tentukan dulu gametnya ya. Gametnya adalah untuk yang jantan B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K kecil. Begitu juga untuk betina sama. Lalu kita buat proses persilangan ya. Bisa ini dengan ini digabungkan. Kalau digabung jadi B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti di sini dominan kuning dan bulat dan kuning. Kita lihat yang di sini. Di sini K dari mana? Dari sini. B besar, K kecil dengan B besar, K kecil. B besar dengan B besar jadi bulat, K kecil, K kecil hijau. Jadi nanti fenotipnya adalah bulat hijau. Sedangkan di sini terakhir ini adalah B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Resesif kedua-duanya. Nah, maka dihasilkan kacang kapri kisut ya, warnanya hijau. Sehingga hasilnya adalah filial atau F2 9 untuk bulat kuning, 3 untuk bulat hijau, 3 untuk keriput kuning, 1 untuk keriput hijau. 9 berbanding 3 berbanding 1. Nah, pewarisan sifat pada warna kulit. Gen pengkode warna kulit A besar, B besar, B besar. Ini mengkode pembentukan warna kulit yaitu melamin. Variasi atau alternatif gen warna kulit A kecil, B kecil, C kecil. Orang dengan
A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, kulitnya sangat gelap. Kemudian gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, kulit sangat terang. Dan A besar, A kecil, B besar, B kecil, C kecil, kulitnya sawo matang. Kemudian untuk ada beberapa orang yang mengalami kelainan di pigmen kulitnya, yaitu albino. Albino ini kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen. Lalu kemudian di telinga memiliki dua tipe, ada yang terpisah, ada yang melekat ya. Nah, ini dikendalikan oleh gen G. Kemudian untuk rambut ternyata beragam, ada yang keriting, ada yang lurus. Untuk yang keriting dikode oleh gen C, dan untuk lurus dikode oleh gen S atau resesif. Tadi yang C dominan ya. Berikutnya pewarisan bentuk pertemuan rambut pada dahi. Nah, tumbuhnya rambut seperti regi ini dikendalikan oleh gen W dominan. Untuk pewarisan kelainan buta warna, nah buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Kelainan buta warna diakibatkan oleh gen yang berada dalam kromosom kelamin X. Kemudian seorang perempuan yang menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna XTB, jika salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna XTBX akan menjadi pembawa carrier gen buta warna. Pada laki-laki, jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna XTBY. Nah, untuk menguji kita itu buta warna atau tidak menggunakan ini. Berikutnya, pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia adalah kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor pergumpalan dalam tubuh seseorang. Tetap pada kromosom X ditandai dengan lambang XH. Jika wanita salah satu kromosom X mengandung gen hemofilia, maka ia akan menjadi pembawa kelainan hemofilia. Dan jika kedua kromosom X mengandung gen hemofilia, akan meninggal saat dilahirkan. Jika laki-laki memiliki kromosom X mengandung gen hemofilia, maka akan menderita hemofilia. Pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman dan hewan. Nah, pada tanaman dikenal varietas hibrida yang merupakan jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Nah, contoh padi hibrida ada IR64, Toy Apo, Arige, Intani, dan lain-lain. Padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi umumnya, lebih tahan terhadap tanah kering, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Untuk selain padi, ditemukan juga pada jagung-jagung, contoh jagung hibrida, contoh hibrida T1, hibrida C, TP2. Sama dengan padi, jagung hibrida juga hasil produksinya itu sangat baik, kemudian tahan terhadap penyakit, masa panen cepat, dan tentu saja hasilnya sangat bagus. Berikutnya adalah pewarisan sifat dalam pemulihan hewan. Nah, pada hewan juga bisa dilakukan pemulihan hewan menggunakan pewarisan sifat. Nah, di sini berperan penting dalam pemulihan hewan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi, baik dari daging, dari telur, dari ketahanan terhadap penyakit. Nah, contohnya adalah ayam broiler jenis Brahma, Cornish, Plymouth Rock. Materi yang Bapak sampaikan hari ini cukup sekian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan.